Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Absen 3. Saya di sini mulai remedial geografi karena nilai ulangan saya tidak memenuhi. Jadi yang pertama, saya akan bahas tentang wilayah. Wilayah adalah ruang yang memiliki karakteristik tertentu dan berbeda dengan wilayah yang lain. Lalu yang kedua, ada pengembangan wilayah. Usaha atau upaya untuk meminimalisir ketimpangan wilayah dengan dukungan aspek ekonomi. Yang ketiga, ada konsep wilayah. Yang pertama ada formal, homogen, karakteristik yang sama. Yang kedua ada fungsional, modal atau nodal, heterogen, hubungan saling ketergantungan dengan wilayah yang lain. Yang ketiga ada perencanaan atau program, yaitu objek dari program-program pembangunan atau IKN. Yang keempat ada vernakular, persepsi atau persepsi masyarakat. Lalu yang keempat ada tujuan. Yang pertama nyaman, produktif, aman. Yang kedua SDA berkelanjutan. Yang ketiga keterpaduan pemanfaatan SDA. Yang keempat ada pemerataan wilayahan. Yang kelima ada paradigma. Yang pertama ada SDM, yang kedua SDA, yang ketiga teknologi. Yang keenam ada dimensi kebahagiaan penduduk. Yang pertama keputusan hidup, yang kedua perasaan, yang ketiga makna hidup. Lalu kita lanjut ke yang nomor 7. Yang nomor 7 ada polarisasi. Yang pertama ada pencetusnya itu Gunnar Myrdal dari Swedia. Setiap daerah memiliki pusat pertumbuhan yang menjadi daya tarik bagi tenaga kerja, modal, dan barang dagang. Ciri-cirinya tidak penataan pembangunan, konsentrasi ekonomi, migrasi, dan juga perbedaan sosial. Lalu ada dampak positifnya, yaitu bekerja lebih banyak, upah meningkat, dan juga ada dampak negatifnya meningkatkan kriminalitas, krisis iklim, dan juga ketimpangan. Contohnya Jakarta menarik Garut, Bali, dan juga wilayah industri. Yang ke-8 ada wilayah sentral. Daerah bisa menjadi sebuah pusat atau pemukiman berupa barang jasa. Lalu ada dua konsep, threshold dan juga range. Yang ketiga ada model, sistem ketiga optimal, ekonomi, dan juga seperti itu. Selanjutnya ada desa. Poin ke-9. Desa adalah kesatuan wilayah yang ada norma dan istiadat berpangku dan juga masyarakatnya tidak sendiri-sendiri. Fungsinya pelestarian kearifan lokal, tenaga kerja penghasilan, hinterland, juga kemitraan pembangunan. Yang ke-10 ada jenis-jenis desa. Yang pertama ada swadaya, yaitu penganut yang adatnya masih kental. Yang kedua swakarya, yaitu desa yang sudah lumayan berkembang. Yang ketiga ada desa swasembada. Swasembada itu desa yang sudah semakin berkembang. Lalu poin ke-11 pembagian wilayah. Yang pertama, Inggris pembagian wilayah itu ada 3 pusat kota, pinggiran, kemudian ada tahapnya. Yang pertama ada initial stage, yang kedua ada secondary stage, yang ketiga ada climax stage. Kalau zona ada jadi gedung dan kedua ke zona. Lalu poin ke-12 adalah yang pertama ada zona 3, working manhood. Lalu yang zona keempat ada bed resident. Yang kelima adalah tampang laju. Lalu yang terakhir ada jenis kota berdasarkan tahap pembangunannya. Yang pertama ada tingkat eopolis, yaitu suatu wilayah berkembang menjadi kota baru. Yang kedua ada tingkat polis, suatu kota yang masih bersifat agraris. Yang ketiga tingkat metropolis, kota besar yang perekonomian sudah mengarah ke perekonomian industri. Yang keempat ada tingkat megapolis, perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis yang berdekatan sehingga membentuk lalu perkotaan yang besar. Yang kelima ada tingkat trinanopolis, kota yang kehidupannya sudah dipenuhi dengan seruan sosial seperti kemacetan dan aktivitas yang tinggi. Lalu yang terakhir ada tingkat nekropolis, suatu kota yang berkembang ke arah yang keruntuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Oke dulu.